Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan kita yang ke ke berapa ya sekarang? Yang ke-11. Yang ke-11 saya cek tes dulu. Nah, yang ke-11. Jadi kita hari ini pengen belajar tentang Explore Power BI Service yang meliputi materi 7 dan materi 8, yakni Explore Data in Power BI sama Publish and Share in Power BI. Jadi sekarang kita fokus belajar itu bukan ke Power BI Desktop, tapi ke Power BI Service dan Power BI Mobile. Oke, untuk mempercepat waktu kita, teman-teman bisa buka modulnya di halaman 11 sama halaman 12. Itu materi 7 sama materi 8. Saya juga akan buka di sini. Jadi, kita akan belajar tentang Explore Data in Power BI. Jadi, di Explore Data in Power BI itu ada 9 materi. Yang pertama, Introduction to the Power BI Service, jadi pengenalan tentang Power BI. Lalu, apa aja insight yang ada di Power BI, jadi kayak visualisasi yang biasanya disajikan dalam Power BI. Terus habis itu, create and configure a dashboard, jadi bagaimana cara membuat dashboard dan lain sebagainya. Lalu cara membuat ask question, jadi ada fitur di Power BI itu yang namanya Q&A. Nah, lalu bagaimana kita membuat Q&A tapi di custom, terus habis itu bagaimana kita men-share dashboard kita untuk teman-teman satu organisasi kita, maksudnya itu kepada teman bisa atau pokoknya kepada siapapun yang satu organisasi atau yang satu domain email dengan kita. Kalau kita kan domainnya itu @trisakti.com, .ac.id. Jadi bagaimana kita men-share dashboard Power BI kita kepada yang satu domain dengan kita. Lalu display visual and details in full screen. Jadi bagaimana kita menyajikan visual tapi dalam bentuk full screen. Terus bagaimana kita mengedit judulnya dan bisa menambah widgetnya. Lalu bagaimana kita menambah space di dashboard kita. Itu untuk materi Explore Data in Power BI. Lalu untuk materi 8 kita akan belajar tentang Publish and Share in Power BI. Jadi ada 9 materi juga. Yang pertama ada Introduction to Content, Pack, Security, and Groups. Lalu yang kedua ada Publish Power BI Desktop Report. Ada Print and Export Dashboard and Report. Ada Introduction Power BI Mobile. Ada Create Workspace in Power BI. Build Apps, Use Apps, sama Integrate on Drive in Business with Power BI sama Publish to Web. Oke, kita mulai dari materi 7 yang pertama yakni Introduction to the Power BI Service. Saya buka sway-nya. Nah, Introduction to the Power BI Service. Jadi intinya itu kan Power BI itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Power BI Desktop, ada Power BI Service, sama ada Power BI Mobile. Nah, Power BI Service itu apa? Power BI Service jadi layanan Power BI yang tersedia di cloud atau di internet atau tersedia secara online. Nah, jadi di Power BI Desktop itu ada satu fitur yang namanya Publish. Nah, kalau kita udah publish dashboard kita atau report kita di Power BI Desktop ke Power BI Service, maka otomatis dashboard atau report kita bisa ditampilkan di Power BI Service. Nah, kalau kita udah bisa ada atau bisa kita tampilkan di Power BI Service, otomatis app atau dashboard atau report kita juga bisa ditampilkan di browser atau di mobile apps atau Power BI mobile. Jadi intinya itu Power BI Service itu seperti apa ya? Seperti cloud-nya, seperti penyimpanan atau seperti sarana agar dashboard kita bisa ditampilkan di Power BI yang lain, tidak di Power BI Desktop saja. Nah, kurang lebih cuma itu doang untuk materi introduction, sangat dikit. Kita langsung lanjut ke materi kedua, yakni Quick Insight in Power BI. Power BI. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita kalau sudah publish report di Power BI Service, itu biasanya ada yang namanya fitur Get Quick Insight. Jadi, Quick insight itu apa? Jadi seperti menampilkan visualisasi yang biasanya keluar. Misalnya nih, ada file penjualan. Nah, di sini secara otomatis dengan
kecerdasan buatan yang dimiliki oleh Power BI ini biasanya akan menyediakan atau menampilkan visualisasi yang biasanya keluar. Misalnya, berapa total unit yang sudah terjual, atau bisa aja berapa total unit berdasarkan region, atau berdasarkan customer, atau berdasarkan tanggal, atau bisa juga berapa total penjualan kita berdasarkan customer atau berdasarkan segmen. Nah, itu yang disebut dengan quick insight. Jadi kita nggak buat sendiri, melainkan Power BI yang membuatkannya. Ini sifatnya itu secara otomatis. Jadi ya cukup cerdas Power BI ini untuk menyediakan visualisasi-visualisasi sehingga waktu kita masukin data atau kita publish data ke Power BI Service, itu kita udah bisa langsung mengolah atau kita bisa langsung melihat. Jadi datanya itu dari yang banyak banget yang sudah kita olah di Power BI Desktop itu jadinya itu seperti apa. Itu secara otomatis di Power BI Service itu akan menyediakan quick insight-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk quick insight. Kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya, yakni create and configure a dashboard. Jadi bagaimana kita membuat dashboard, bagaimana kita mengkonfigurasinya, dan sebagainya. Nah, ada yang namanya pin visual. Pin itu artinya kita menyematkan atau kita itu di Power BI Desktop itu ya kita pengen visualisasi itu ada terus. Jadi mau itu di patch manapun itu dengan adanya kita pin visual, visualisasi itu akan terus ada. Jadi mau diubah patch-nya berapapun karena kita anggap pin visual atau visualisasi itu penting, kita bisa pinnya, maka visualisasi itu nanti akan terus ada. Nah, ada di sini juga pintu dashboard. Jadi dengan kita pintu dashboard, visualisasi itu akan selalu ada. Ini sama juga seperti yang ada di Power BI Desktop. Jadi dengan pin, visualisasi itu akan terus ada. Nah, ini dashboard. Dashboard itu adalah kumpulan dari report. Nah, kita juga bisa edit. Jadi detailsnya itu misalnya di sini ada data penjualan berdasarkan produknya. Nah, kita pengen ngubahnya itu apa? Misalnya bukan produk, berdasarkan region misalnya. Itu bisa kita edit detailnya itu di sini. Atau berdasarkan negaranya, atau berdasarkan regionnya, atau berdasarkan bulannya, atau segala apapun lah. Pokoknya itu bisa kita edit. Pokoknya di sini kalian dengan kreativitas kalian bisa ubah sesuka kalian. Nah, selesai untuk materi create and configure a dashboard. Untuk materi ini walaupun kelihatannya banyak, tapi sebenarnya di Sway itu dikit. Jadi teman-teman jangan pusing ngelihatnya banyak, itu nyatanya itu satu Sway itu ya dikit banget seperti ini. Oke, yang selanjutnya itu ada ask question of your data with natural language. Jadi ada satu fitur di Power BI yang namanya Q&A. Jadi Q&A itu istilahnya ya kayak tanya jawab. Kita mau nanya apa, asalkan itu sesuai dengan data kita, maka nanti Power BI akan mengeluarkan hasilnya seperti apa. Misalnya, tolong dong tampilin data customer kita. Nanti Power BI akan mengolah apa yang kita maksud, nanti dia akan menampilkan data customer. Atau misalnya, tolong dong sampaikan data penjualan berdasarkan regionnya. Nah, nanti Power BI itu akan menampilkan data yang sesuai kita mau. Jadi data penjualan berdasarkan regionnya. Itu yang dimaksud dengan Q&A. Nah, di Power BI Service itu ada yang namanya Q&A juga. Jadi nggak di Power BI Desktop doang. Nah, di sini ask a question about your data. Jadi kalian bisa nanya apa aja, teman-teman bisa nanya apa aja, asalkan itu sesuai dengan data kalian, asalkan itu sesuai dengan report kalian, maka Power BI akan bisa mengeluarkannya. Nah, dengan syarat itu sesuai dengan bahasa aplikasi kalian. Kalau bahasa aplikasi kalian adalah bahasa Inggris, maka otomatis kalian bertanyanya otomatis dengan bahasa Inggris. Kalau aplikasi kalian itu dalam bahasa Indonesia, ya kalian bisa bertanya dalam bahasa Indonesia. Jadi sesuai natural language-nya, natural language sesuai dengan aplikasinya. Kalau Inggris ya Inggris, kalau Indonesia ya Indonesia. Nah, contohnya seperti ini. Kita ingin bertanya kepada Power BI, bagaimana data total unit berdasarkan region. Nah, nanti Power BI itu akan mengartikan. Nah, di sini di garis bawah total unit dan region. Nah, otomatis data yang dikeluarkan juga adalah total unit by region. Jadi ada East-nya itu berapa, Centralnya itu ada berapa, West-nya itu ada berapa.
Nah, ini secara otomatis bisa kalian coba, pasti nanti akan keluar. Nah, di sini ada pertanyaan, misalnya, bagaimana top product segmen? Jadi segmen yang paling besar penjualannya itu berdasarkan total unit yang terjual, misalnya. Nah, di sini Power BI menampilkan ternyata yang paling tinggi itu adalah productivity. Lalu yang kedua ada convenience, terus ada moderation, ada extreme, ada select, ada yacht, ada all season, sama ada reguler. Jadi dia itu mengurutkan produk segmen dari yang paling laku terjual hingga yang tidak terlalu laku untuk terjual. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan nih. Biasanya Power BI itu akan melakukan seperti rekomendasi. Jadi misalnya di sini ada bagaimana total penjualan berdasarkan geostat-nya, atau bagaimana total unit YTD berdasarkan geostat-nya, atau bagaimana rata-rata dari skor berdasarkan regionnya. Itu biasanya Power BI itu akan merekomendasikan data tersebut. Jadi ya kalian kalau belajar Power BI ya kalian tergolong beruntung karena ini adalah aplikasi cerdas, dan kalau teman-teman bisa menguasainya, teman-teman otomatis mendapatkan nilai plus. Nah, contohnya seperti ini. Kita pengen mengetahui jadi Q&A seperti apa. Nah, misalnya kita pengen Power BI untuk menunjukkan data customer. Nah, nanti data customer-nya berdasarkan apa? Ternyata berdasarkan country atau region. Nah, nanti Power BI akan menunjukkan. Nah, bisa juga kita ingin menunjukkannya misalnya dalam bentuk map atau dalam bentuk table. Nah, nanti Power BI itu bakal menampilkan sesuai yang kita mau. Jadi ya, apa ya, Power BI itu ya, asalkan kalian bertanya terkait dengan data kalian dan itu benar, maka Power BI nanti bakal mengeluarkannya juga secara benar. Itu terkait dengan Q&A. Kayaknya itu doang sih untuk Q&A. Nah, habis. Ini untuk materi 74. Sekarang kita akan lanjut ke materi 75, yakni create custom Q&A suggestion. Nah, sugesti. Jadi di Power BI itu Power BI Service itu berbeda dengan Power BI Desktop. Nah, kalau di Power BI Desktop, cara kita memunculkan Q&A adalah dengan membuat saja visualisasi. Ada nama fitur itu kalau nggak salah di insert, namanya Q&A. Nah, teman-teman bisa nanti kalau di Power BI pengen munculin Q&A, teman-teman tinggal seperti visualisasi saja. Nah, tetapi kalau di Power BI Service itu berbeda. Teman-teman itu harus ke setting dulu. Jadi teman-teman bisa klik kanan di workspace kalian, nanti ada setting, lalu kalian ke dataset. Nah, nanti di situ ada yang namanya filter Q&A question. Nah, kalian baru bisa nanti sugestikan kepada Power BI atau menyarankan kepada Power BI pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau. Itu bedanya antara Q&A di Power BI Desktop dengan di Power BI Service. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nggak ada? Kalau misalnya nggak ada dan teman-teman pusing, teman-teman bisa buka-buka lagi Lastway-nya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yakni share dashboard with your organization. Jadi bagaimana kita men-share dashboard kita kepada teman-teman kita yang satu domain email dengan kita. Nah, jadi di Power BI Service ada namanya fitur yakni share. Ya, share itu kan namanya juga membagikan. Nah, membagikan apa? Bisa membagikan report atau membagikan dashboard kita kepada teman-teman kita dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan share yang ada di Power BI. Nah, cara men-share itu apa? Ketika kita sudah klik icon share yang ada di sini, nanti akan ditampilkan toolbox yang namanya share dashboard. Nah, nanti kepada siapa kita memberikan akses dashboard tersebut? Misalnya nih, kita pengen ngasih akses kepada teman kita, siapalah, katanya si A atau si B. Nah, nanti kita bisa tulis email teman kita di toolbox yang ada di share dashboard.
tepatnya di Grant Access to. Nanti bisa kalian tulis nama email teman kalian dan pastikan itu menggunakan satu domain dengan kalian. Kalau setiatrisakti.ac.id ya kalian pakai emailnya @setiatrisakti.ac.id, bukan pakai email yang lain. Nanti kalau dengan kalian kasih izin atau kalian sudah share kepada teman kalian, maka teman kalian otomatis bisa membuka dashboard yang sudah kalian buat. Dan kemungkinan juga bisa mengedit atau bisa mengolah datanya atau bisa melakukan apapun terhadap dashboard kalian. Jadi kalau kalian disarankan untuk ya kasihnya yang benar aja lah kepada orang yang kalian percaya. Jangan kasih kepada orang yang tidak dipercaya. Karena kalau misalnya kalian salah memberi akses kepada orang yang salah, nanti itu akibatnya bisa fatal. Oke, ini untuk share dashboard. Sekarang kita masuk ke display visual and tiles in full screen. Nah, jadi di Power BI itu ada yang namanya fitur yakni open in focus mode atau focus mode fokus. Jadi dengan ada di mode fokus itu, kita bisa memfokuskan kepada satu visualisasi tertentu. Misalnya nih seperti ini. Ini kan kecil. Di Power BI desktop misalnya itu kecil untuk visualisasi YTD total unit var persen misalnya. Nah, dengan kita masukkan dia ke mode fokus, maka nanti di Power BI desktop atau di Power BI service itu bisa ditampilkan secara detail seperti ini. Jadi ukurannya lebih besar atau misalnya keterangannya lebih jelas dibandingkan dengan yang ada di sini, misalnya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan modus mode. Jadi mode fokus. Jadi kalau teman-teman dirasa enggak terlalu jelas ini visualisasi tentang apaan, keterangannya tentang apaan, ini maksudnya kayak gimana, teman-teman bisa masukin ke mode fokus. Jadi teman-teman jadi bisa lebih jelas untuk visualisasi yang tadi buat, ini maksudnya apa, ini tentang apa aja, ini mengukur apa, terhadap apa, berdasarkan apa. Itu untuk fokus mode. Dan habis. Nah, ini untuk edit tile, detail, and add widget. Nah, tadi kita sudah belajar tentang focus mode, sekarang kita belajar tentang edit details. Jadi di visualisasi itu, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa diedit. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak puas, misalnya teman-teman itu pengennya itu datanya berdasarkan region, tapi yang keluar itu berdasarkan customer, teman-teman bisa ubah. Ubahnya itu menggunakan edit details. Jadi berdasarkan apa? Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi teman-teman bisa atur. Nah, teman-teman bisa atur. Jadi detail-detailnya itu seperti apa. Misalnya judulnya nih, YTD total unit var persen. Nah, nanti teman-teman bisa tambahin subtitlenya itu bebas. Misalnya berdasarkan name, manufaktur. Atau bisa teman-teman kalau nggak ngerti bahasa Inggrisnya bisa subtitlenya kalian ubah jadi nama bulan atau pabriknya itu seperti apa atau produknya itu seperti apa. Gitu. Lalu add image and text to your dashboard. Teman-teman bisa kasih nama di dashboard kalian. Misalnya nih, dashboard kalian itu biasanya kan secara default itu ya dashboard doang. Ya teman-teman bisa tambahin namanya itu jadi apa dashboard. Misalnya dashboard terus nama kalian atau nama kalian dan suka-suka kalian lah. Gitu deh. Untuk materi 78. Sekarang kita masuk ke 79, yakni get more space on your dashboard. Nah, dashboard itu biasanya itu tampilannya itu kecil, apalagi kalau di Power BI Desktop itu kan satu page. Jadi kalau kita pengen nampilin banyak visualisasi, biasanya itu agak gimana gitu atau agak ribet visualisasinya harus dikecil-kecilin segala macam. Nah, di Power BI itu ada yang namanya full screen mode. Jadi teman-teman bisa yang tadinya kecil, yang tadinya visualisasinya nggak kebaca segala macam, dengan kalian masukin kepada mode
full screen, itu nanti bakal gede dengan sendirinya. Sama seperti full screen yang lain, ya seperti YouTube atau seperti apapun lah. Dengan full screen kan berarti nanti gambarnya semakin besar, kalian bisa ngelihatnya juga semakin jelas, keterangannya semakin jelas, terus habis itu enak dipandang dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan full screen. Apakah sudah habis materinya? Oh, belum. Nah, seperti ini, pokoknya logonya itu ya kurang lebih sama lah seperti ini. Jadi kalau pengen mengecilkan seperti ini, kalau pengen full screen, ya berarti kebalikannya. Nah, ini baru habis. Nah, selesailah untuk materi di chapter 7. Ada pertanyaan sampai materi chapter 7 sebelum kita lanjut ke chapter 8? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke chapter 8. Jadi bagaimana ini tentang publish, bagaimana kita share in Power BI. Jadi bagaimana kita itu membahas tentang publish dan Power BI Service dan Power BI Mobile. Oke, ada 9 materi di sini. Kita mulai dari 81, yakni Introduction to Content Pack, Security, and Group. Nah, jadi namanya juga introduction, jadi kita akan belajar tentang apa aja sih? Yang pertama, kita akan belajar tentang publish report. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang print dan export. Lalu build apps, bagaimana kita mengintegrasikan dengan OneDrive, sama publish to the web. Nah, ini diingatin lagi, jadi Power BI Service itu apa? Power BI Service itu adalah ya Power BI yang berdasarkan cloud. Kalau teman-teman sudah publish report kalian dari Power BI Desktop ke Power BI Service, maka nanti di Power BI Service bisa diteruskan, misalnya nih publish dashboard atau create atau share apps atau bagaimana kita mengintegrasikannya ke OneDrive, bisa juga kita print report kita seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini publish-nya dan lain sebagainya. Nanti ini secara spesifik akan dibahas di slide berikutnya. Ini tentang introduction-nya, pengantar. Nah, sekarang kita belajar ke 82, yakni bagaimana kita mempublish report dari Power BI Desktop ke Power BI Service. Nah, sudah saya jelaskan, di Power BI itu ada yang namanya fitur publish. Jadi teman-teman itu kalau sudah selesai membuat report atau dashboard, teman-teman kalau pengen publish atau teman-teman pengen upload ke Microsoft Power BI Service itu bisa menggunakan publish. Tapi untuk untuk UAS itu kayaknya untuk materi publish itu tidak tidak usah pokoknya. Jadi tidak ada materi publish. Jadi teman-teman cukup sampai selesai mengerjakan visualisasi, habis itu filenya nanti dikirim. Jadi teman-teman nggak usah publish ke Power BI Service. Tapi cuma sekedar teman-teman tahu aja, jadi di Power BI Desktop itu bisa yang namanya publish ke Power BI Service. Udah gitu doang untuk Power BI publish. Nah, sekarang kalau kita udah publish, kan otomatis kan dashboard kita masuk ke Power BI Service. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ngeprint atau kita mengekspor dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk Excel atau dalam bentuk PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, di Power BI Service itu kalau kalian lihat atau nanti kalian kotak-katik, itu ada yang namanya fitur ekspor. Nah, ekspor itu biasanya terdiri dari beberapa jenis. Ada ekspor to Excel, ekspor to Power BI, sama ada print. Nah, kalau kalian print, berarti nanti otomatis report atau dashboard yang telah kalian buat itu akan di print. Jadi nanti akan berbentuk hard copy, jadi dalam bentuk kertas. Nah, tapi bisa juga kalau misalnya teman-teman pengen ekspor Power BI kalian. Misalnya di sini ada Power BI, kita bisa mengekspor datanya dengan format CSV atau Microsoft Excel. Nanti teman-teman dari report atau dari visualisasi yang telah kalian buat nanti akan di-convert ke file CSV atau XLS.
atau Microsoft Excel. Nanti bisa teman-teman buka juga di di Microsoft Excel. Nah, di sini nih ada, jadi kan ada export to PowerPoint, ada export to PDF, sama ada print. Kalau PDF ya berarti nanti report kalian akan dibuat dalam bentuk PDF. Kalau PowerPoint nanti bisa kalian ubah ke PowerPoint. Kalau export to PowerPoint biasanya cocok bagi kalian yang pengen presentasi. Jadi kalau misalnya kalian pengen presentasiin data kalian yang sudah diolah di Power BI Desktop, itu bisa kalian ekspor ke PowerPoint. Nah, ini manually republish and refresh your data. Jadi kan yang namanya Power BI itu kita nggak bisa ngubah datanya secara langsung. Otomatis kita itu harus ngubahnya itu di data raw kita atau data awal kita. Kalau data kita Excel ya berarti harus kita ubah di Excel, atau kalau data kita dalam bentuk CSV ya berarti CSV kita yang diubah. Nah, tapi di Power BI itu kita bisa merepublish atau kita bisa publish ulang. Nah, biasanya itu untuk republish atau publish ulang itu biasanya yang ada masalah di data kita, atau misalnya ada data yang kurang benar, atau misalnya ada data yang cacat, atau data yang kurang benar, atau kurang banyak, atau kurang tepat. Nah, itu bagaimana kita agar bisa mempublish atau kita bisa masukkan ke Power BI service, ya kita otomatis harus publish ulang lagi. Jadi kita masuk ke Power BI desktop lagi, kita ubah lagi datanya, kita refresh lagi datanya, baru kalau kita udah beres di Power BI Desktop, kita baru bisa republish atau kita publish ulang ke Power BI Service. Nanti secara otomatis, data yang ada di Power BI Service akan berubah sesuai dengan data yang ada di Power BI Desktop kalian yang sudah kalian save. Jadi yang terakhir itu seperti apa, nanti akan mengikuti. Selesai untuk materi print and export dashboard and report. Nah, tadi kita udah bahas tentang Power BI Service. Sekarang kita akan belajar tentang Power BI Mobile. Nah, saya ulangin lagi. Jadi di Power BI kan tadi ada 3 jenis. Ada desktop, ada service, ada mobile. Nah, sekarang kita akan belajar yang mobile. Namanya juga mobile, berarti Power BI ini bisa digunakan di smartphone kalian. Nah, tapi dengan adanya dengan adanya versi mobile ini, ya otomatis fiturnya yang nggak selengkap yang ada di Power BI Desktop maupun yang ada di Power BI Service. Kenapa? Ya karena tampilan di smartphone kan otomatis lebih kecil. Kalau misalnya pengen disesuaikan atau pengen di-plug langsung dimasukin ke service kan nggak bisa. Otomatis nanti visualisasinya menjadi seperti kurang gede atau kurang jelas atau seperti apalah. Nah, maka sebab itu salah satu keterbatasan di mobilenya Power BI itu adalah ya seperti ini, tampilannya itu jadi kurang begitu jelas. Atau semua visualisasi tidak semuanya itu dimasukkan ke dalam Power BI Mobile. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini ada data, misalnya datanya itu misalnya seperti data penjualan. Nah, dan ini berdasarkan segmennya. Nah, ini berbeda dengan yang ada di Power BI Desktop visualisasinya. Kalau di visualisasi Microsoft Desktop itu kan lebih jelas, lebih kelihatan apa terhadap apa. Nah, kalau di desktop, ya ini berdasarkan ya tampilan desktop kalian, berdasarkan tampilan mobile kalian. Kalau HP kalian layar besar, ya mungkin masih bisa kelihatan keterangan-keterangannya. Tapi kalau misalnya layar kalian kecil, mobile kalian layar kecil, ya otomatis jadi kurang begitu kelihatan. Itu untuk materi Microsoft Power BI Mobile. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Belum ada, Kak. Oke. Belum, Kak. Belum ada, Kak. Oke, saya lanjut lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, materi 85, yakni create workspace in Power BI. Jadi bagaimana kita seperti membuat workspace. Jadi workspace itu seperti kumpulan dashboard kalian. Atau kalau kalian nggak ngerti itu misalnya itu seperti folder. Jadi bagaimana teman-teman membuat folder di Power BI kalian. Kan folder itu terdiri dari file. Nah, filenya itu adalah dashboardnya.
Jadi dashboard itu merupakan file dan workspace itu merupakan foldernya. Jadi harusnya teman-teman tahu lah kalau membuat seperti kayak gini. Nah, misalnya seperti ini. Nanti kalian bisa ke setting. Nah, nanti di workspace setting itu teman-teman pastikan create workspace itu enable agar teman-teman itu bisa membuat workspace. Udah deh, kalau udah habis kayak gitu, untuk amplitude-nya jangan kalian kotak-atik karena biasanya itu udah sesuai to the entire organization atau ya satu grup dengan kita. Udah deh, habis itu kita tinggal klik apply dan jadilah workspace baru. Nah, jadi contohnya itu workspace itu seperti ini. Jadi ya kumpulan dari dashboard kita atau kumpulan dari file-file Power BI kita. Nah, ini juga kita bisa atur nih workspace kita. Mau kita semua orang bisa lihat, jadi yang satu organisasi dengan kita atau yang satu domain email dengan kita itu kita bisa lihat, jadi orang lain bisa lihat file kalian yang udah kalian buat, atau bisa kalian private. Jadi ya cuma orang-orang tertentu atau mungkin cuma kalian sendiri yang bisa ngelihat file kalian yang udah kalian buat. Nah, biasanya secara default workspace itu sudah dalam bentuk private. Jadi kalau misalnya kalian ternyata nggak tahu nih kira-kira workspace-nya dalam bentuk public atau dalam bentuk private, itu biasanya dalam bentuk private. Sekali lagi, ini untuk materi create workspace in Power BI. Nah, selanjutnya kita belajar tentang build apps. Jadi build apps itu bukan kayak aplikasi. Apps itu di sini tuh artinya itu file report yang telah kalian buat. Itu kalau di Power BI namanya apps. Kalau udah masuk ke Power BI Service itu namanya apps, bukan reports atau dashboard. Nah, jadi bagaimana kita build apps atau artinya bagaimana kita mengubah report yang sudah kita publish itu menjadi apps atau menjadi data yang siap disajikan entah itu di Power BI web atau di Power BI mobile dan lain sebagainya. Nah, jadi nih misalnya di sini kita ingin membuat app yang namanya opportunities and procurement. Nah, di sini kita kasih namanya, kita kasih deskripsinya seperti apa, lalu kita bisa kasih support site-nya. Atau misalnya nih, kalau misalnya orang lain yang melihat data kita itu bingung maksudnya seperti apa, kita bisa memberikan kontak kita kepada yang membaca data kita, atau yang menikmati, atau yang pengen menggunakan data kita sebagai objek penelitian. Itu yang dinamakan dengan apps. Jadi intinya bagaimana kita mengubah report yang harusnya buat kita doang, kita publish ke Power BI Service, lalu menyajikan kepada orang supaya digunakan. Itu untuk build apps. Nah, tadi kita belajar build apps, sekarang kita bagaimana cara use apps. Jadi bagaimana kita menggunakan data yang orang lain buat. Jadi orang lain buat report, lalu dia buat menjadi apps, lalu kita pakai untuk penelitian misalnya. Nah, kalian bisa langsung ke Power BI Service, lalu biasanya di awal-awal itu ada yang namanya content pack. Nah, content pack library. Nah, jadi teman-teman bisa cek, entah itu di organisasi teman-teman kalian atau di service, nanti biasanya ada banyak apps yang ada di situ. Misalnya ada apps tentang analisis SWOT atau apps tentang data penjualan, atau yang baru-baru ini saya pernah lihat ada data analisis COVID. Nah, itu bisa menggunakan Power BI sebagai analisisnya. Jadi berapa kenaikan kasusnya hari ini, berapa penurunannya, berapa total kasusnya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa gunakan. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan data orang lain. Kita bisa gunakan di sini. Namanya juga use apps. Jadi data yang orang lain buat, kita bisa pakai di sini dan bisa kita download juga. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya ada si orang yang udah buat reportnya itu misalnya ada perubahan, nah biasanya itu di Power BI itu akan langsung ngasih tahu, ada update, misalnya ada perubahan data. Nah, nanti teman-teman bisa langsung update datanya. Nanti secara otomatis
data yang udah kalian download atau data yang sudah kalian buat untuk penelitian kalian itu nanti akan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan catatan ini belum kalian download. Jadi kalau udah kalian download ya berarti otomatis datanya yang sesuai sebelum ada update. Tetapi kalau misalnya kalian menggunakannya service atau tidak di-download, itu nanti akan terupdate dengan sendirinya. Oke, selesai untuk materi use apps. Nah, ini materi gampang, jadi bagaimana kita mengintegrasikan Power BI kita dengan OneDrive. Jadi OneDrive itu ya seperti Google Drive-nya Microsoft. Oke. Nah, biasanya di sini tuh ada karena kita biasanya udah sync in masuk ke Power BI service kita, biasanya secara otomatis itu kita sudah bisa terhubung dengan OneDrive kita. Nah, kalau kita juga udah bikin apps dan itu kita share kepada orang satu organisasi kita, biasanya itu kita bisa ngecek. Ngecek itu kayak gimana? Ngeceknya seperti yang ada di gambar ini. Nah, misalnya nih, kita pengen masukin data report kita ke OneDrive kita. Nah, terus kita bisa cek nih, siapa sih yang udah buka data kita, siapa sih yang udah memodifikasi data kita. Misalnya di sini nih, kita upload atau kita share report kita di OneDrive. Nah, ternyata ada 3 perubahan di sini. Ada yang dari tanggal 9 jam 117, ada jam 117 lagi, sama ada yang jam 119. Yang mengumbahnya itu yang namanya Will Thompson. Nah, jadi kita bisa tahu nih siapa yang mengubah, siapa yang menghapus, siapa yang membuka, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman aman lah kalau misalnya ke OneDrive kalian. Karena di sini udah jelas siapa yang memodifikasi. Nah, ini bagaimana kita mengkonekkan PBIX. PBIX itu adalah format dari Power BI Desktop itu ke OneDrive. Jadi ya tinggal kita upload aja kayak biasa. Nanti ada icon itu seperti OneDrive. Nanti biasanya akan langsung ada pilihan untuk mengupload ke OneDrive-nya seperti itu. Hai. Kalau teman-teman pusing, teman-teman nggak usah khawatir karena materi ini nggak masuk di ujian. Di prakteknya ini nggak masuk, tapi mungkin di teori bisa masuk. Dan yang terakhir, kita membahas tentang publish to web. Jadi bagaimana kita mempublish report kita atau apps kita ke webnya si Power BI itu. Nah, biasanya kalau misalnya kalian pengen publish, itu biasanya kalian bisa klik file, lalu biasanya ada pilihan publish to web. Nah, nanti ada toolbox seperti ini, jadi in a public website. Nah, biasanya kalian tinggal klik create, nanti bakal ada kodenya, lalu teman-teman otomatis bisa mengupload atau bisa bisa men-share report kalian itu ke websitenya si Power BI. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi teman-teman itu ya otomatis report kalian itu bisa disaksikan oleh banyak orang di website si Power BI ini. Jadi gunanya di Power BI yang website ini hanya untuk menampilkan. Jadi orang yang melihat report kita di website si Power BI itu nggak bisa mengubah kok, hanya cuma bisa melihat. Sama mungkin mengklik-klik doang. Misalnya nih kita ngeklik yang ini, nanti akan keluar yang mana datanya. Paling cuma itu doang. Dan selesai untuk materi chapter 7 dan chapter 8. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita absen dulu ya. Lab sistem informasi. Oke, kita absen. Tapi tadi yang paling bawah. Selfie Ismiati. Bentar Nel, lihat di Meet dulu ada tuh. Oke. Aduh.
Ada di meet. Oke. Tapi gak Ya. jawab. Jawab. Oke, dulu berarti Firnita Septiana, iya benar namanya. Firnita Septiana. Ada? Hadir, Kak. Hadir. Oke. Anissa Tri Astuti. Hadir, Kak. Oke, Muhammad Kevin. Hadir, Kak. Oke. Tiga Putri. Kak, maaf. Zelvi hadir. Selfie hadir, oke. Tasya Mega Putri. Hadir, Kak. Dia Cecilia. Hadir, Kak. Jessica Herdiana. Hadir, Kak. Arumdri Suryani. Hadir, Kak. Muhammad Alif. Muhammad Alif. Gak ada di meet, Nel. Oke. Bayu Andika. Bayu Andika. Dia unmute tapi nggak ada suaranya. Mungkin mic-nya kali ya. Bayu boleh chat aja ya di apa namanya meeting chat. Oke, kalau belum chat saya tandain absen ya. Mas, setahu saya sih si Bayu Andika kayaknya udah 3 kali nih, kalau sama hari ini nggak masuk udah 3 kali. Oke, kita lanjut. Nurul Fikriya. Hadir, Kak. Oke, Muhammad Anas. Hadir, Kak. Indah Nursari. Hadir, Kak. Siva Amalia. Hadir, Kak. Dina Ananda. Hadir, Kak. Alda Rizky. Hadir, Kak. Asara Amena. Hadir, Kak. Igusti Ayu. Hadir, Kak. Nufiatul Usroh. Nufiatul. Hadir, Coba Kak. Oh, ada. Oke, Tasya Amelia. Hadir, Kak. Eristiana. Hadir, Kak. Dena Safira. Hadir, Kak. Disi Adistia. Hadir, Kak. Deltania Emanuela. Hadir, Kak. Dea Rahma. Dinda Julita Ningtyas. Hadir, Kak. Alisa Alma. Hadir, Kak. Putri Duyana. Hadir, Kak. Bagus Cahya. Hadir, Kak. Febrina Fitriani. Hadir, Kak. Aulia Dwi Hardiasti. Hadir, Kak. Isabella Gwendelin. Hadir, Kak. Febi Nida. Hadir, Kak. Safan Sane. Hadir, Kak. Isabella Tetania. Hadir, Kak. Muhammad Fikrul. Hadir. Anita Yanti. Hadir, Kak. Muhammad Salman. Hadir, Kak. Rias Fadli. Hadir. Audi Aviari. Hadir, Kak. Jeremy Marcelino. Jeremy. Gak ada di meet. Oke. Gabriela Welly. Hadir, Kak. Sharon Olivia. Hadir, Kak. Asriel Astamarullah. Hadir, Kak. Angga Parwandaru. Hadir. Muhammad Fajri. Hadir. Ada yang belum dipanggil? Kak Bayu hadir, Kak, mic error tadi. Bayu siapa? Bayu Andika udah ini juga ngetik. Udah ngetik. Bentar. Oke. Saya ulang ya, yang belum masuk. Jeremy udah ada. Jeremy Marcelino Munir. Dari awal gak ada. Nggak ada. Sama Muhammad Alif. Oke. Jadi ada 2 orang. Ini saya simpen. Oke, sejauh ini untuk absen aman, belum ada yang 3 sampai sekarang. Oke. Jadi pertemuan kita hari ini selesai. Untuk minggu depan kita itu masih masuk 1 kali lagi. Itu kita akan belajar tentang latihan soal. Jadi
kita review tentang Power BI dari awal sampai akhir. Nanti kita akan belajar tentang latihan soalnya. Jadi di situ kita buat atau kita menyediakan soal yang semirip mungkin dengan kuis dan UAS nanti. Jadi nanti kira-kira gambaran kuis sama UAS itu kira-kira ya sama seperti review yang besok akan soalnya. Jadi usahakan teman-teman untuk hadir semuanya biar kita bisa bahas bareng-bareng, biar teman-teman kalau misalnya ada kesulitan bisa tanya pas minggu depan. Dan saya mau ngingetin, kan kita udah mau deket-deket sama pekan kuis sama UAS. Nah, bagi teman-teman yang misalnya Power BI-nya nggak bisa, yang pokoknya nggak bisa digunakan sama sekali lah. Kalau masih ngadet-ngadet asalkan masih bisa digunakan ya pakai-pakai aja. Tapi kalau misalnya ada yang benar-benar nggak bisa install sama sekali di komputer kalian, kalian bisa lapor ke saya atau ke Tasya, biar nanti kita bisa kasih jalan keluar yang terbaik itu seperti apa. Karena mengingat di TSM kita nggak ada bantuan bagaimana nanti kita, ya kalau misalnya nggak bisa seperti apa, ya pokoknya nanti kita cari jalan keluarnya sendiri. Dan kalau misalnya sampai hari apa Tas kita buka itunya laporannya? Sabtu ya? Atau Minggu? Sampai hari Minggu ya teman-teman. Ya, tapi kalau bisa sih sebelum Minggu ya. Soalnya kan minggunya harus kita laporin juga ke koordinator ASDUS. Pokoknya sampai Minggu lah. Minggu ini ya, bukan minggu depan. Jadi teman-teman bisa lapor sampai minggu ini. Kalau misalnya sampai minggu ini teman-teman nggak ada yang lapor, saya sama Tasya anggap kalian semua sudah clear. Jadi Power BI teman-teman sudah bisa semuanya. Jadi ya udah, kalau misalnya nanti suatu saat waktu kuis atau UAS ternyata Power BI-nya teman-teman nggak bisa, itu menjadi tanggung jawab dari teman-teman kalian. Saya sama Tasya nggak bertanggung jawab sama sekali. Karena kami sudah kasih tahu dari jauh-jauh hari agar teman-teman itu lapor kalau misalnya nggak ada yang nggak bisa Power BI-nya. Seperti itu. Mungkin Tas mau nambahin? Oke, mungkin nambahin sedikit ya buat teman-teman. Mungkin kan hari ini materinya kayak kesannya sebentar gitu ya teman-teman. Kenapa sebentar? Karena ini sebenarnya nanti nggak masuk ke ujian kita juga sih teman-teman. Karena kan lebih ke Power BI Service ya. Mungkin aku kasih kisi-kisi sedikit untuk kuis dan ujian. Itu tuh kita lebih ke gimana sih caranya kita masukin data. Nah, nanti data yang dipakai tuh Excel ya teman-teman. Jadi nggak usah takut gitu. Kalau nggak salah kan di beberapa kelas yang aku ajar itu, kalau misalkan pakai yang Microsoft Access kan suka nggak bisa tuh laptopnya gitu, Power BI-nya nggak bisa. Nah, tapi kita nanti ujian atau kuis, data yang disajikan tuh dalam bentuk Excel. Jadi teman-teman kayak seharusnya sih bisa ya, lancar-lancar aja. Terus mungkin nanti kita juga akan ada transformasi data, mungkin yang kayak teman-teman udah lihat gitu di video-video sebelumnya, atau mungkin nanti di minggu depan kita mau coba praktekin apa sih transformasi data gitu, terus apa aja transformasi yang bisa dilakuin kayak gitu. Abis transformasi diapain, abis transformasi kita jalin nih relasinya kira-kira kayak gimana gitu. Misalkan kan ada yang sama tuh data-datanya, itu bisa kita jalin relasi nih antara data-data itu. Nanti kalau udah jalin relasi biasanya tinggal bikin visualisasi aja sih teman-teman, udah itu aja. Terus kayak kalau kita edit-edit, misalkan ada yang minta warna khusus atau kayak gimana-gimana, itu kita edit lagi. Jadi materi-materi yang mungkin kelihatannya banyak ini nih di setelah UAS kayak banyak teori, sebenarnya ini nggak terlalu masuk banyak sih di UAS sama kuis nanti. Lebih ke prakteknya aja ya Nel. Mungkin prakteknya juga lebih mengacu ke besok nih, minggu depan gitu pas kita contohin soal gitu. Paling teori-teori aja. Yang penting sih teman-teman kalau teori ingat aja sih kira-kira kalau yang tentang misalkan visualisasi tuh adanya di materi yang berapa ya, materi 4 atau materi berapa gitu, materi 5, kayak diinget-inget aja. Jadi pas nanti ujian pun, karena kan kita juga nggak bisa ngejamin teman-teman close book ya, atau nggak buka si sway-nya gitu. Nah, jadi kayak kita kasih kebebasan juga sih, mungkin emang teman-teman mau lihat sway-nya, jadi nggak kayak heboh nih, aduh di tempat yang mana ini, kan harus buka satu-satu padahal sway-nya banyak gitu. Jadi kayak dipersiapin itunya aja sih, gitu sih untuk tambahannya. Iya. Oke lah, tapi karena kalau misalnya kalian ada yang bingung nih, jadi visualisasi apa ya teman-teman bisa buka lagi sway-nya atau bisa buka lagi video yang udah Tasya kasih. Tapi bukan berarti materi yang nggak masuk di praktek itu nggak penting. Nanti bisa aja masuk di teori nih. Teori itu lumayan ngebantu 20%. Iya.
Tapi saya harap ya teman-teman belajar teori, belajar prakteknya. Karena dari pengamatan saya di semester kemarin itu nilainya pada bagus-bagus kok untuk Power BI. Karena ya emang gampang, nggak susah-susah banget. Yang susahnya itu ya paling cuma transformasinya atau misalnya relasinya, paling cuma itu doang. Sisanya itu ya visualisasi segala macam itu gampang kok. Tenang aja teman-teman. Udah di atas 80 kok kemarin itu rata-rata tuh ya 70-80 dapat lah Iya. lumayan. Banyak Jadi- kok rata-rata 80 ya yang dapat 80 ke atas gitu. Jadi Ada teman-teman yang kalau cepet guys. oh iya banyak malahan ya yang 100 tuh Iya banyak. banyak yang cepet guys. Jadi kalau misalnya kuis kemarin yang Excel atau Word-nya jeblok atau misalnya UTS-nya masih pada jelek, ya usahain teman-teman bagusin lah di UAS-nya karena ya udah materi udah gampang kayak gini ya harusnya teman-teman bagus lah Dimaksimalin. dimaksimalin betul. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita udahin aja ya, Tas. Iya boleh, tapi kalau misalkan teman-teman selama waktu kelas ini masih ada pertanyaan, boleh tanya di meeting chat kali ya. Atau ke personal chat kita juga boleh gitu. Oke deh, kalau misalnya nggak ada pertanyaan dari teman-teman, kita juga selesai lah materi dari kita. Pertemuan kita udah selesai, tinggal kita besok latihan soal, diharapkan teman-teman datang semuanya. Terima kasih sudah datang di minggu ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih Kak. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.